Di tengah sejarah yang kelam dan penuh kekejaman, ada nama-nama yang bersinar terang. Bukan karena mereka jenderal yang memenangkan perang, melainkan karena mereka memilih menjadi manusia, meski harus melawan aturan, melawan perintah, dan mempertaruhkan segalanya. Ini adalah kisah nyata tentang seorang diplomat Jepang, yang namanya kini terukir emas di hati ribuan orang di seluruh dunia. Ia adalah Tsuneo Sugihara, yang dikenal dunia sebagai Schindler dari Jepang. Tahun 1939, Perang Dunia Kedua meletus. Polandia diserang dari dua sisi, Jerman Nazi di barat, dan Uni Soviet di timur. Ribuan orang Yahudi melarikan diri menyelamatkan nyawa, dan banyak di antaranya berhasil sampai ke Lituania, sebuah negara kecil di utara Eropa yang saat itu masih aman. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Tahun 1940, Uni Soviet menduduki Lituania dan memerintahkan penutupan seluruh kedutaan negara asing. Bagi para pengungsi, ini adalah malapetaka. Tanpa dokumen perjalanan, mereka tak bisa pergi kemana-mana. Mereka akan ditangkap dan dikirim ke kamp maut. Saat itu, satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah kedutaan besar Jepang di Kaunas. Dan pemimpin kedutaan itu adalah Tsuneo Sugihara, seorang pejabat diplomatik yang taat aturan, cerdas, dan fasih berbahasa Rusia serta Jerman. Ia datang ke sana bersama istri tercinta, Yukiko, dan anak-anaknya, untuk menjalankan tugas negara. Suatu pagi di bulan Juli 1940, dunia Sugihara berubah seketika. Di depan gerbang kedutaan, ribuan orang berkerumun, menangis dan memohon. Mereka meminta visa perjalanan agar bisa lewat Jepang menuju negara yang lebih aman. Bagi mereka, Jepang adalah satu-satunya pintu gerbang menuju kebebasan. Namun, perintah dari pemerintah Tokyo sangat jelas, jangan berikan visa kepada mereka yang tidak memiliki tujuan pasti atau dana yang cukup. Jepang saat itu ingin menjaga hubungan baik dengan Jerman Nazi dan tidak ingin terlibat masalah. Sugihara sudah 3 kali mengirim surat permohonan izin, namun jawabannya selalu sama, ditolak. Ia berada di persimpangan jalan yang sangat berat. Di satu sisi, ia adalah abdi negara yang wajib taat pada aturan. Di sisi lain, ia melihat ribuan nyawa yang terancam punah. Setelah berdiskusi panjang lebar dengan istrinya, Yukiko, ia akhirnya mengambil keputusan yang mengubah sejarah. Ia berkata, "Orang-orang ini membutuhkan bantuan. Pemerintah Jepang mungkin tidak mengizinkan, tetapi jika saya tidak membantu mereka, saya akan melanggar hukum Tuhan dan kemanusiaan. Saya tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja." Tsuneo Sugihara memutuskan untuk melanggar perintah atasan. Ia akan mengeluarkan visa secara diam-diam dan tanpa izin resmi. Selama 1 bulan penuh, dari pagi buta hingga larut malam, tanpa istirahat yang cukup, Sugihara duduk di mejanya dan menulis visa satu persatu dengan tangannya sendiri. Ia menulis dengan secepat mungkin hingga tangan dan lengannya terasa sakit dan bengkak. Ia menggunakan stempel kedutaan secara sepihak demi membuat dokumen itu sah. Ia tidak peduli apakah pemohon punya uang atau rencana perjalanan yang jelas. Ia hanya melihat wajah-wajah yang memohon dan memberikan mereka kesempatan hidup. Namun, tindakan mulia itu harus dibayar mahal. Setelah perang berakhir, pemerintah Jepang mengetahui apa yang telah dilakukannya. Ia dipecat dari dinas diplomatik, karirnya hancur sepenuhnya, dan ia hidup dalam kesederhanaan serta kemiskinan selama puluhan tahun. Ia pernah bekerja sebagai pedagang dan karyawan kantor di Rusia demi menghidupi keluarganya. Ia tidak pernah membanggakan apa yang telah ia lakukan, baginya itu hanya kewajiban sebagai manusia. Baru pada tahun 1985, dunia akhirnya mengetahui kisah luar biasa ini. Negara Israel menganugerahinya penghargaan tertinggi, gelar orang yang benar di antara bangsa-bangsa. Penghargaan yang disematkan kepada orang non-Yahudi yang berani menyelamatkan nyawa orang Yahudi saat perang.
Nama Chiune Sugihara akhirnya diakui dunia dan tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan kemanusiaan sejati. Kisah Chiune Sugihara mengajarkan kita satu hal yang sangat penting: kemanusiaan berada di atas segala aturan dan perintah. Keberanian yang paling hebat bukanlah saat kita memegang senjata, melainkan saat kita berani memilih melakukan hal yang benar, meski harus sendirian dan menanggung risiko yang besar. Seperti kata-kata yang pernah diucapkannya, tolonglah orang lain selagi kamu mampu. Itulah kewajiban manusia. Semoga kisah ini selalu menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kebaikan hati bisa mengubah sejarah dan menyelamatkan banyak nyawa. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like, agar tidak ketinggalan video terbaru.